warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Negara Tanjung 1 yang saya hormati semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas undangan, atas kedatangannya dan undangan yang saya berikan mendadak ini ya. Pertama-tama marilah pada kesempatan di siang hari ini saya akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelumnya mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim tadi dapat memperlancar tugas saya dan menambah keberkahan Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini untuk melengkapi tugas saya di siang hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kami tunjukkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang mana kita sudah mendapat syafaatnya. Semoga nanti kita termasuk orang yang menjadi golongannya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, di sini saya akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini semuanya sudah kenal ya, saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 10 SDN Negeri Ragatunjung 01 Kecamatan Pakuyangan. Penyebaran dan penerapan pengalaman ini kami lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 1.4. Tapi sebelumnya supaya kita lebih semangat lagi, masih semangat ya Bapak Ibu guru? Semangat pagi. Pagi, yes. Sebelum saya mulai, kita ice breaking dulu supaya tidak tegang ya. Mau minta ice breaking apa Bu Erna? Joget ya, kita joget bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama semuanya. Kita menirukan gerakan ayam, bebek, dan entok. Ya. Kalau ayam berarti kayak gini. Ayam, bebek. Berarti kalau bebek seperti ini. Kalau entok mega-mega ya. Ayam, bebek, entok. Oke. Ayam di depannya benar biar kelihatan. Ayam, bebek, entok. Ayam dimakan bebek, bebek dimakan entok. Ayam, bebek, entok-entokan. Satu kali lagi ya, kayaknya Pak Karen senang entok-entokan ini. Satu kali lagi. Ayam, bebek, entok. Ayam dimakan bebek, bebek dimakan entok. Ayam, bebek, entok-entokan. Tepuk tangan semuanya. Ya, supaya lebih semangat lagi ya. Saya mulai dalam budaya positif. Ini ada 8 yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Sebelum saya
menjabarkan dari konsep inti budaya positif ini, apakah Bapak Ibu guru sudah pernah menerapkan salah satu dari budaya positif ini di kelas masing-masing? Belum. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kita belajar bersama nanti bisa memberi wawasan baru pada siang hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Siapa yang sudah pernah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila di kelasnya? Pasti kelas rendah itu sering nyanyi. Bu Erli hafal? Bu? Belum? Ya. Profil pelajar Pancasila ini kan ada ini ya, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila kayak gitu ya Bu Ella, tidak seperti itu. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan menarik motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang dinamakan disiplin positif. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila. Ini tadi kan profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang selanjutnya Prima Year Program atau PYP, toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, dan komitmen ya. Ini biasanya dilakukan dalam kemasyarakatan. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang. Itu ada tandanya apa ya Pak Ade ya? Tanda love. Love itu kasih sayang, cari bocah-bocah keras papat. Love itu kasih sayang, cinta, katanya seperti itu. Kasih sayang dan rasa terima. Contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya. Biasanya penguasaan ini timbul dari anak-anak yang perlu perhatian dari kita. Akhirnya mereka ingin dianggap, dan dia ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi memimpin dari teman-teman yang lain. Itu penguasaan. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima itu adalah kesenangan. Kesenangan itu cenderung dengan bermain. Ya, biasanya murid-murid kita kalau menerima pelajaran itu sangat ngantuk lah, inilah itu. Tapi kalau disuruh istirahat langsung bermain, mereka pasti senang ya. Terus humor, antusiasme, tertawa. Hari ini bahagia semuanya? Bahagia. Senang semuanya? Mari kita tertawa bersama-sama. Nah, berarti kalau tertawa itu tandanya senang ya Pak Ade ya. 5 kebutuhan dasar manusia, berarti kalau tertawa itu tandanya senang. Tapi jangan tertawa sendiri di jalan, yang penting ya. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada yang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dari motivasi ekstrinsik ya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contoh dari motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk selanjutnya ini adalah contoh dari hukuman, koneksi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu bagaimana? Tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang keempat, bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Tapi di sini mudah-mudahan kita menghindari dari
hukuman tersebut ya. Biarpun hukuman itu seringan apapun, tapi kalau sudah kita laksanakan di anak, pasti itu momen itu akan terngiang-ngiang sampai kapanpun ya, sampai kapanpun, biarpun itu eh, dilakukan tidak sengaja. Terus yang kedua adalah koneksi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman ketika sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita bahas di segitiga restitusi yang ini ya. Selanjutnya, untuk budaya positif yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu apa saja? Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Biasanya itu kalau jadinya sudah seperti ini itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ya yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama itu sebagai penghukum. Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam ya. Wis tekane telat, melayu-melayu, telat, dihukum. Biasanya Pak Ade ya. Biasanya guru olahraga itu kan tegas, tapi ya seperti itu, langsung hormat di depan tiang bendera ya selama 1 jam. Itu contoh dari penghukum. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ya, itu kata-kata yang membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai teman. Jadi kita bisa menjadi teman untuk murid-murid kita ya, untuk peserta didik kita. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini biasanya contoh yang paling mulia jadi seorang adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi selain kita itu biar mereka merasa dengan kesalahannya, tapi kita juga harus mencarikan solusi yang terbaik bagaimana untuk dia memperbaiki kesalahannya. Itu sebagai manajer. Nah, ini ada contoh-contoh video yang akan saya tayangkan tentang 5 posisi kontrol. Monggo Bapak Ibu sambil ngopi.
Bluetooth mode. Bluetooth connected. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua. Mantap. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah, itu tadi contoh dari video 5 posisi kontrol sebagai seorang baik. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Nah, dari tadi kita sudah melihat video, Bapak Ibu pasti paham dan posisi kontrol apakah aku di pertanyaan ini. Ya, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini termasuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali. Iya, penghukum atau merasa bersalah. Ya, kalau yang ini adalah merasa bersalah ya Mas Pak Ade ya. Ini karena apa ya, bentuk dari kekecewaan ini. Untuk yang kedua kita jawab bersama. Kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk kontrol apa ini? Kamu tidak pernah kamu tidak pernah benar melakukannya, iya. Karena ini adalah seminya itu semi kayak seorang menghadik ya. Ini adalah posisi penghukum. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kita itu sebagai manajer ya. Ini untuk ada penyelesaiannya. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Iya, itu sebagai teman. Berarti sebagai teman itu kita identik dengan mengajar atau mendekati siswa tersebut. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai
Berarti apa ini? Iya, ini adalah sebagai pemantau ya. Kita tadi sudah sudah melihat video dan sudah bisa menerapkan di sekolah, dan kita yang paling bagus itu adalah sebagai manajer yang harus kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu identik dengan hukuman atau konsekuensi yang harus kita lakukan, dan mengapa perlu dibentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas dibentuk ya, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak, yang kedua berupa pertanyaan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, berarti dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini contoh dari keyakinan kelas, misalkan disiplin mengerjakan tugas ya, membuat kelas menjadi aman dan nyaman, menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Padahal itu dari tulisan anak-anak itu misalkan melaksanakan piket, membuang sampah dengan di tempatnya dan sebagainya, tapi kita ringkas dengan bahasa sedikit saja agar mudah diingat, berarti menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Terus ini boleh bermain kalau di halaman sekolah ya, seperti itu. Yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti dalam keyakinan kelas kita semuanya harus memberikan ide dan memberikan ide-idenya untuk kita sepakati bersama. Ini contoh-contoh yang sudah saya terapkan. Untuk selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada apa saja segitiga? Segitiga, namanya aja segitiga, berarti ada 3 sisi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dalam kita bahas satu persatu dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya, itu adalah menstabilkan identitas. Itu kita ambil dari ini ya, prinsip membuat kesalahan, dan bagian contohnya ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu ya. Ini dari menstabilkan identitas. Segitiga restitusi yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, lebih baik mungkin ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Segitiga yang selanjutnya nanti ada contoh. Ya, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah kita anak-anak melakukan kesalahan, terus kita sudah menstabilkan identitas dan merasa bersalah tadi, kita menanyakan keyakinan apa yang harus dia laksanakan setelah nanti kita sudah memberi nilai. Ini contohnya, apa keyakinan keras kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Berarti kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas berarti dia melanggar dan konsekuensinya apa, itu seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh dari segitiga restitusi. Iya, saya akan menampilkan contoh saya kemarin sudah melaksanakan segitiga restitusi di kelas 4. Bisa dipotong gitu ya Bu, terus Ya, bisa disisihkan aja ya. Yang versi ya. Lalu. Rasitan itu dipotong kayak kan disetting ya. Iya, siap. Di sana video ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan video dalam penanganan dalam kemarin saya melaksanakan segitiga restitusi pada anak kelas 4 yang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Mas Fahri sedang apa? Sedang mengerjakan PR matematika, Bu. Oh, kamu belum mengerjakan PR matematika? Iya, Bu, maaf. Ya sudah, tidak apa-apa. Fahri bukan satu-satunya anak yang belum mengerjakan PR. Kemarin juga ada yang belum mengerjakan PR. Betul, Bu. Fahri melakukan kesalahan itu pasti punya alasannya. Kenapa? Iya, Bu. Kemarin saya bermain terus jadinya kelelahan, Bu. Dan tertidur jadi tidak mengerjakan PR. Oh begitu. Jadi Fahri kelelahan lalu tertidur, tapi bangunnya tidak terlambat kan? Tidak, Bu. Nah, Fahri sudah melakukan hal yang baik karena tidak terlambat berangkat sekolah. Tapi dari kesalahan Fahri itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Bu. Saya melanggarnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Fahri langgar? Nilai tanggung jawab dan disiplin waktu, Bu. Nah, kira-kira sikap tanggung jawab itu penting apa tidak menurut Fahri? Penting sekali, Bu. Nah, kalau tahu kira-kira sikap tanggung jawab itu penting, kira-kira apa yang akan dilakukan Fahri ke depannya? Saya akan lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam mengatur waktu, Bu. Bagus, jika Fahri sudah memperbaikinya, kira-kira Fahri akan jadi orang yang seperti apa? Orang yang mandiri, bertanggung jawab dan menghargai waktu, Bu. Bagus, kalau sudah tahu apa yang akan Fahri lakukan, sekarang Fahri siap-siap melaksanakan pelajaran selanjutnya ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri.
senang karena tadi ketika tidak mengerjakan PR tidak dimarahi sama Bu Guru. Saya tadi diajari memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai slide yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun itu muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Siapkah Bapak Ibu untuk menerapkannya? Siap. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya tutup, saya minta refleksi dari Bapak Guru. Ada 3 pertanyaan refleksi ya. Nanti akan saya bagi kertas 3 berwarna merah, kuning, dan hijau. Untuk merah yaitu pertanyaan, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pertemuan pada siang hari ini. Nanti kertas kuning untuk pertanyaan, apa yang paling berkesan atau menyenangkan dari sesi pertemuan ini. Untuk kertas yang hijau, apa rencana aksi yang akan Bapak Ibu lakukan setelah pertemuan pada siang hari ini. Kalau sudah selesai, ditempel merah di nomor 1, di nomor 2, hijau di nomor 3. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah pertemuan pada siang hari ini? Pertanyaan kedua, kertas kuning, apa yang paling berkesan atau menyenangkan dari sesi pertemuan ini? Yang ketiga, warna hijau, apa rencana aksi yang akan Bapak Ibu lakukan? Nanti saya minta perwakilan dari Bapak atau Ibu Guru, 2 ya, dari Bapak 1, dari Ibu 1, untuk memaparkan refleksi yang sudah ditulis. Monggo Pak Khair. Matur suwun Pak.
sambil menunggu ordannya Bapak Ibu. Ditambah. Bapak. Sudah, Pak Misbah? Oke, mau ditambah kalau sudah. Mulai ditambah Pak Misbah. Nomor 1 nggak apa-apa, kuning, hijau, sambil menunggu Pak Ade. Oke, kuning nomor 2 Pak Ade. Luar biasa, yakin. Terima kasih Pak Ade. Nah, ini saya minta refleksinya untuk dari perwakilan dari Ibu, monggo Bu Kusmiati mau sekolah lagi ya. Nanti dari bapak-bapaknya Pak Misbah ya Pak ya. Monggo, monggo Bu. Refleksi untuk hari ini. Ya, saya akan menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini ya. Untuk yang pertama, pembelajaran atau ide baru yang didapatkan setelah sesi pertemuan yaitu ilmu baru untuk menjadi guru yang mampu menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Ya. Untuk yang kedua, hal yang berkesan atau menyenangkan dari sesi pertemuan ini yaitu tadi menonton video yang 5 kontrol dari guru ya Bu.
Kemudian yang terakhir, rencana aksi menjadi guru yang mampu menjadi manajer bagi peserta didiknya. Oke, siap. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya Bu ya. Oke, untuk perwakilan dari bapak-bapaknya monggo Pak Misbah untuk menyampaikan refleksi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini. Yang pertama, apa pembelajaran ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pertemuan? Dari refleksi saya mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan keterampilan manajemen kelas melalui kesepakatan kelas serta penerapan restitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hal yang paling berkesan atau menyenangkan dari sesi pertemuan ini? Dari yang paling berkesan di pertemuan ini tentu SBK-nya, karena ada joget-jogetnya. Saya nggak pernah joget, jadi joget. Dan juga kita sebagai guru tahu betapa pentingnya sebagai manajer kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, apa rencana aksi yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Pertama, saya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dalam menguatkan kesepakatan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Cukup mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari refleksi kegiatan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita kedepannya lebih baik sebagai seorang guru yang profesional dan sebagai guru yang didambakan murid dan membahagiakan murid dan menciptakan belajar yang menyenangkan untuk di kelas masing-masing. Demikianlah pemaparan pada siang hari ini dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang menyinggung Bapak Ibu guru, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ditempel di
Tangan nanti ditempel di papan. Apa kesepakatan apa terserah nanti kita bacakan bersama. Iya dong. Pakai pulpen. Sebelah yang nggak ditempel. Silakan ditulis kesepakatan kelas kalian masing-masing. Ditempel ya. Sini, sini. Tempel. Nah, situ sebelahnya boleh, bawahnya boleh. Ya, silahkan. Tempel, tempel, tempel. Di bawahnya boleh. Sama.